Terpujilah Tuhan untuk setiap kebaikannya dalam kehidupan kita. Selamat datang Bapak Ibu dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini, 11 Oktober tahun 2020. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita masuki panggilan beribadah, kita akan menerima waktu saat teduh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Waktu saat teduh dimulai. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut panggilan Tuhan dalam panggilan beribadah. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau? Mulia dan karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengelurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Bersama-sama. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Terpujilah Allah karena karya dan keagungannya melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Kita sambut dengan nyanyian pujian, Suci, Suci, Suci. Mari kita bersatu dalam doa pembuka. Segala puji dan syukur, segala keagungan, segala kemuliaan hanya kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang minggu hari ini. Tuhan, kami telah sampai pada minggu yang baru. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan melalui setiap puji-pujian, segala apapun yang kami kerjakan dalam ibadah ini Tuhan, entah itu dalam perenungan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan melalui setiap
firman yang disampaikan itu dapat menyentuh setiap bagian hati kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang masih Tuhan pelihara sampai detik ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap hati, terima kasih juga untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih percayakan. Kami juga mau serahkan setiap bagian yang mendukung dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu. Engkau juga memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami hati Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan melalui ibadah pada minggu pagi hari ini. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada minggu pagi hari ini kita memiliki kesempatan untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa, bersama-sama. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita akan angkat satu pujian refleksi. Kita akan merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya melalui setiap anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian, There is a Redeemer. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman dan kepercayaan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada ibadah Minggu pagi hari ini, kita memiliki kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kita yang akan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami dapat menaikkan doa syafaat kami pada Minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap pokok-pokok doa kami, Engkau mendengarkan setiap seruan doa kami, dan pada waktunya nanti kiranya Tuhan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu yang Tuhan kehendaki. Tuhan, dalam Minggu pagi hari ini kami akan menaikkan doa syafaat kami khususnya bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat negara kami penuh damai dan penuh sukacita dari setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Kami ingin berdoa Tuhan, khususnya bagi setiap pemerintah, dari presiden, gubernur, hingga bupati, hingga ke pemerintahan RT dan RW, ke bagian-bagian yang terkecil Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi yang Tuhan percayakan untuk mereka dapat melayani sebagai seorang pemimpin ya Tuhan. Kami mendoakan agar hikmat yang daripada Tuhan saja, hikmat umum yang daripada Tuhan saja yang memampukan mereka untuk dapat melayani menjadi seorang pemimpin di setiap bagian yang mereka pegang ya Tuhan. Kiranya melalui itu semua karya Tuhan dapat nyata. Melalui itu semua para pemimpin kami dapat bekerja ya Tuhan untuk memikirkan setiap kebijakan, memikirkan setiap apapun yang menjadi keputusan yang untuk bertujuan menyejahterakan Tuhan setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap masa pandemi yang masih terus kami hidupi, yang penuh pergumulan untuk kami jalani ya Tuhan. Pandemi yang tidak terlihat untuk berakhirnya ya Tuhan dalam saat ini. Kami mendoakan Tuhan untuk setiap orang-orang yang masih berusaha Tuhan untuk menemukan vaksin dari virus tersebut. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang masih berjuang Tuhan untuk melayani setiap orang-orang yang terdampak oleh virus ini. Tuhan, kami juga berdoa dengan sepenuh hati kami Tuhan untuk orang-orang yang masih berusaha menemukan vaksin dari virus tersebut. Kiranya usaha yang mereka kerjakan itu dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika mereka ingin menemukan vaksin tersebut, Tuhan juga yang bekerja di dalamnya. Dan melalui itu semua kami dapat bersyukur, kami dapat bersukacita. Dan melalui itu semua Tuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui setiap sukacita kami. Dan kiranya Tuhan, hal itu masih belum dapat kami nikmati untuk dapat hidup normal seperti biasanya. Itu tidak mengurangi sukacita kami untuk dapat tetap bertahan hidup di tengah masa-masa yang sulit ini. Dan kiranya kami berdoa untuk anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan tetap melingkupi kami, untuk kami dapat kuat dalam menjalani kehidupan kami di tengah masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan di masa-masa yang sulit ini masih senantiasa melayani di setiap mimbar-mimbar yang ada di setiap gereja-gereja, khususnya kepada para pendeta, diakon, para penginjil, guru-guru agama. Kami berdoa untuk mereka Tuhan. Biarlah di masa-masa yang sulit ini, iman dan percaya mereka, semangat mereka untuk memberitakan Kristus melalui tugas dan pelayanan mereka, Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap mampukan, agar nama Tuhan dapat terus didengungkan,
dan semakin kuat didengungkan ya Tuhan di masa-masa yang sulit ini, agar nama Tuhan saja, agar hanya di dalam Tuhan saja yang menjadi pengharapan kami satu-satunya dalam menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, yang mungkin memiliki permasalahan dalam kehidupan, entah itu dalam tugas dan tanggung jawab dalam dunia pekerjaan maupun dalam kepribadian Tuhan, hubungannya dengan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan saja yang menjamah hati kami, Tuhan saja yang memampukan kami untuk dapat memikirkan akan kebaikan Tuhan, memikirkan akan Tuhan saja yang menjadi harapan satu-satunya dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, di setiap permasalahan dan pergumulan kami, apapun itu ya Tuhan yang ada di dalam hati kami mau serahkan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan saja, agar apapun yang kami alami itu tidak membuat kami menjadi semakin jatuh dan terpuruk, melainkan kami dapat semakin bersemangat dan kami dapat bangkit Tuhan, untuk dapat terus menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi kehidupan kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan menjadi terang, mampukan kami Tuhan agar menjadi garam yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap bagian doa yang telah kami sampaikan. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap bagian doa kami, dan itu kiranya doa kami dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian, kita akan naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita pada minggu ini. Kita bersyukur untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang masih nyata dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan masih melimpah dalam kehidupan kita. Melalui persembahan dan perpuluhan ini kita akan kembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nas yang menjadi perenungan untuk kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita pada minggu pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan naikkan pujian Heaven Came Down. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After I wander in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He made a need of my heart.
Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa untuk menaikkan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pekerjaan, terima kasih untuk setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah itu semua kami kembalikan melalui persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan di gereja ini, agar nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui persembahan yang kami kumpulkan. Dan melalui persembahan ini Tuhan, para pelayan Tuhan dapat mengerjakan setiap bagiannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk berkat yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kami. Kiranya berkat itu dapat kami pergunakan dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk itu semuanya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang melayani pada minggu pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian. Carilah dulu kerajaan Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh dikumpulkan kembali pada pagi hari ini di dalam ibadah. Mari kita tundukkan kepala kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu. Di masa pandemi ini Engkau tetap memelihara kami hingga saat ini. Tolong kami mengerti Tuhan, jika kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini, itu semua karena anugerah, pertolongan, dan topangan yang berasal daripada-Mu. Maka Tuhan, di dalam hati yang melimpah akan ucapan syukur, kiranya Engkau juga yang mengaruniakan pada kami hati yang terus ingin dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, apa yang menjadi kemauan dan keinginan Tuhan bagi hidup kami, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau sendiri yang bekerja mendahului kata-kata manusia, mempersiapkan hati kami masing-masing, bukan saja yang mendengar, tetapi juga hamba-Mu yang menyampaikan.
sehingga sebagai anak-anak-Mu Tuhan kami boleh sama-sama belajar mengerti isi hati Tuhan. Dan tolong hamba-Mu yang sederhana ini Bapa, dengar seru doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melanjutkan seri pembahasan kitab Tesalonika. Mari kita membuka bersama-sama surat 1 Tesalonika. Kita sampai di dalam pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Surat Paulus kepada Tesalonika, jemaat di kota Tesalonika yang pertama, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, dan merenungkan, tetapi juga yang berketetapan hati untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pernah di dalam relasi kita dengan orang yang kita kasihi, kita menjalani apa yang biasa anak muda sebut dengan LDR-an, long distance relationship? Apakah pernah? Saya pernah. Saya dan mantan pacar, saya sebut saja mantan pacar karena sekarang sudah menjadi istri saya. Kita pernah menjalani masa 8 tahun LDR-an, ya, berjauhan dalam relasi berpacaran kami. Nah, apa sih yang paling berat dari LDR-an? Tahu enggak? Yang paling berat dari LDR-an itu rindu. Beneran Bapak Ibu, yang paling berat itu rindu. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu tanya saja sama Dilan, ya. Kalau Bapak Ibu tanya kepada Dilan soal rindu, maka dia akan bilang rindu itu berat. Biar aku saja yang menanggungnya. Kira-kira begitu kata Dilan dalam film itu. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu boro-boro bisa video callan. Boro-boro video callan. HP saja masih segede batu bata, Bapak Ibu. Ya, lebay sedikit, ya nggak segede batu bata beneran lah. Tapi gede banget kira-kira gitu. Masih ada antenanya lagi, ya kan? Zaman Nokia dulu kita pegangnya itu genggam, ya kan? Masih ada antenanya, ya kan? Terus masih terbatas, ya. Mahal
dan masih terbatas untuk kalangan tertentu saja. Zaman dulu kalau saya lihat seorang teman bawa HP, wis orang elit, ya, orang kaya, berduit, bisa beli HP, pulsanya masih pakai kartu halo. Zaman dulu hanya pakai kartu halo. Oke. Masih terbatas. Sulit, ya kan? Zaman dahulu mengatasi rasa rindu, waduh, pakai surat. Nunggu balasannya, hitungannya bukan detik, bukan menit, bukan juga jam. Hitungannya hari, berhari-hari. Balas, kita kirim surat, berapa hari baru nyampe. Baru diterima, balas lagi, berapa hari lagi baru nyampe. Waduh, susah, berat, begitu. Apalagi kalau kita mendapati kabar sebelumnya, orang yang kita kasihi itu tidak di dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia sedang kesulitan mungkin, dia sedang sedih mungkin, dia sedang ada masalah mungkin. Wah, semakin kita itu begitu tersiksa untuk bisa mendapatkan kabar yang berikutnya dan tidak sabar sekali untuk bisa menerima pemberitahuan atau kabar tentang seperti apa kondisinya sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada kalanya keterbatasan bertemu secara fisik. Oleh karena jarak yang memisahkan tidaklah kondusif bagi upaya kita mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Jarak yang memisahkan itu seolah-olah menjadi keterbatasan kita untuk mengekspresikan betapa kita mengasihi orang itu. Bukan hanya dalam konteks berpacaran sebetulnya Bapak Ibu. Dalam konteks apapun. Konteks keluarga, orang tua dengan anak. Jarak fisik yang memisahkan menyulitkan kita untuk mengekspresikan kasih kita kepada anak atau orang tua kita. Pun juga demikian antara kakak dengan adik. Dan juga antara hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Seperti halnya Paulus. Nuansa seperti inilah yang kita bisa rasakan Bapak Ibu ketika di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dia berkata bahwa dia tidak dapat tahan lagi dan ingin segera mengirimkan Timotius untuk melihat kondisi jemaat di Tesalonika. Dia nggak bisa tahan lagi. Itu yang kita dengarkan dari khotbah Pendeta Peter Spindardi 2 minggu yang lalu. Dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Pasal 3 ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal sendiri di Athena, lalu kami mengirim Timotius. Tidak bisa. Tidak bisa berdiam diri melihat orang yang kita kasihi. Apalagi Paulus mengetahui jelas kondisi Tesalonika ketika dia meninggalkan Tesalonika tidak sedang di dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebagaimana kita tahu, Paulus harus terpaksa meninggalkan Tesalonika lebih awal oleh karena kerusuhan yang terjadi di Tesalonika. Paulus kehilangan waktu di mana dia pun mempunyai kesempatan untuk membesarkan dalam tanda kutip bayi rohaninya di Tesalonika. Dia kehilangan kesempatan untuk merawat bayi rohaninya, untuk membesarkan bayi rohaninya, untuk memastikan bahwa mereka itu baik-baik saja. Oleh karena jelas Tesalonika sungguh membutuhkan bimbingan dan arahan Paulus yang pada waktu itu tidak memungkinkan untuk diberikan oleh karena kerusuhan yang terjadi di Tesalonika. Jadi bagus sekali ketika Pendeta Peter Spin memberikan ilustrasi hati Paulus itu seperti layaknya seorang ibu, ingat, yang melahirkan anak dan ibu itu ternyata dideteksi terpapar COVID-19 dan untuk seketika lamanya dia harus dipisahkan, diisolasi dan tidak bisa melihat bayinya.
menderita, sulit, perasaannya begitu kacau. Dia tidak bisa tenang. Oleh karena apa? Jelas dia ingin melihat bayi yang dia baru saja lahirkan. Jelas dia ingin sekali dekat dan melihat dengan anaknya. Tetapi hal itu tidak mungkin. Nah, perasaan seperti inilah yang kira-kira menjadi gambaran perasaan Paulus untuk jemaat di Tesalonika ketika dia harus meninggalkan mereka dan tidak sempat untuk merawat, membesarkan, membimbing bayi rohani yang baru saja terlahir di Tesalonika. Jemaat awal yang terbentuk di Tesalonika. Maka teks yang kita baca baru saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah kelanjutan kisah bagaimana Paulus mengirim Timotius ke Tesalonika dengan tujuan untuk menguatkan dan menasihatkan jemaat di sana supaya iman mereka tetap teguh, walaupun jelas kondisinya saat itu jemaat di Tesalonika berada dalam kesukaran yang besar. Injil yang mereka terima dan iman yang bertumbuh dalam hati mereka telah membawa mereka pada kesukaran yang besar dan penderitaan yang besar oleh karena masyarakat di sekitarnya yang menolak mereka, yang bahkan membuat kerusuhan yang harus membuat Paulus menyingkir dari kota Tesalonika. Maka tentu saja ketika Paulus mengirim Timotius, dengan harap-harap cemas dia menantikan Timotius itu kembali. Dan inilah bagian yang kita baca. Ketika Timotius itu kembali, apakah dia membawa kabar yang baik atau tidak baik tentang jemaat di Tesalonika? Maka puji syukur di hadapan Allah. Puji syukur di hadapan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Timotius kembali dengan memberikan kabar yang menggembirakan dari perjalanannya melihat jemaat di Tesalonika. Perhatikan ayat 6 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Puji syukur di hadapan Tuhan oleh karena kabar baik yang kemudian Timotius bawa dari perjalanannya mengunjungi jemaat di kota Tesalonika. Kabar menggembirakan baik secara spiritual maupun secara personal. Kita bisa melihat dua dimensi ini di dalam kabar yang Timotius bawa dari Tesalonika. Jadi Timotius membawa kabar menggembirakan di dalam dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan juga dimensi personal bagi Paulus. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Kita bisa melihat ada dimensi spiritual kabar gembira yang Timotius bawa. Oleh karena apa? Oleh karena Timotius membawa kabar bahwa kasih dan iman jemaat di Tesalonika itu terus bertumbuh walaupun di tengah-tengah kesukaran. Kabar baik yang pertama, Paulus, kamu boleh bergembira dan bersuka cita. Oleh karena apa? Oleh karena jemaat di Tesalonika di tengah-tengah kesukaran mereka tetap tumbuh dengan baik di dalam iman dan kasih mereka. Paulus tentu saja bersyukur oleh karena di tengah minimnya sumbangsi yang bisa dia berikan bagi bayi-bayi rohani itu di Tesalonika, nyatanya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberkati mereka jauh melampaui apa yang Paulus bisa pikirkan. Mereka tetap bisa bertumbuh di dalam situasi yang sulit di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami.
Kabar yang dibawa oleh Timotius bukan hanya mengandung dimensi spiritual, tetapi juga dimensi personal. Personal bagi Paulus. Oleh karena apa? Oleh karena jemaat di kota Tesalonika itu menyimpan kenang-kenangan yang baik. Kenang-kenangan yang baik akan Paulus. Dan mereka ingin berjumpa kembali dengan Paulus. Oh, secara pribadi, secara personal, betapa syukurnya, betapa sukacitanya Paulus mendapati bahwa mereka menyimpan kenang-kenangan yang baik dari memori mereka tentang kedatangan Paulus di Tesalonika. Dan bahkan mereka rindu sekali boleh berjumpa kembali dengan Paulus. Jadi dalam hal ini, ya, kerinduan Paulus untuk berjumpa kembali dengan jemaat di Tesalonika tidaklah bertepuk sebelah tangan. Oleh karena mereka pun juga menginginkan hal yang sama. Mereka ingin berjumpa kembali dengan Timotius. Dengan Paulus maksud saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita yang Paulus dengar itu sangat melegakan. Begitu menghiburkan hatinya. Begitu menggembirakan kabar tersebut. Sampai-sampai Paulus menyebut bahwa kabar itu seperti menghidupkan dia kembali. Menghidupkan dia kembali. Perhatikan ayat 7 dan 8. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Di dalam kesukaran dan penderitaan yang juga Paulus alami, di dalam begitu kacau hatinya, sungguh sedih luar biasa oleh karena tidak bisa berbagian di dalam kehidupan rohani jemaat Tesalonika di awal-awal kehidupan rohani mereka. Dia begitu patah semangat, dia begitu sedih, dia begitu hancur hati, seperti mau mati rasanya. Tapi begitu mendengar kabar dari Timotius tentang Tesalonika, Paulus bilang, kami begitu terhibur. Bahkan kami ini seperti halnya hidup kembali. Semangatnya hidup kembali. Gairahnya hidup kembali. Karena mendengar kabar yang begitu indah dari Tesalonika. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus itu sampai gak tahu mesti ngomong apa. Paulus itu sampai gak tahu mau menggambarkan kayak apa ucapan syukurnya di hadapan Tuhan. Gak tahu bagaimana dia harus mengucap syukur lagi. Gak sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mendengar kabar itu, perhatikan ayat 9. Paulus bilang, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Mau ucapan syukur kayak apa lagi yang aku bisa persembahkan? Gak bisa mewakili betapa bersyukurnya aku. Apa sih yang aku bisa berikan lagi? Apa sih yang aku bisa gambarkan dari sukacita yang aku miliki sekarang? Oleh karena kamu jemaat di kota Tesalonika. Ini sesuatu yang sulit diungkapkan. Paulus seperti hidup kembali. Dia sulit sekali mengutarakan dengan kata-kata. Bahkan kalau mau bersyukur, kami harus bersyukur kayak apa lagi di hadapan Tuhan karena kamu. Sulit. Tak terkatakan. Tak terungkapkan apa yang Paulus rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan punya pengalaman seperti halnya Paulus. Punya pengalaman sukacita yang tak tergambarkan
ketika melihat orang yang Dia kasihi bertumbuh dalam Tuhan, ketika melihat adik-adik rohani yang Tuhan percayakan bertumbuh di hadapan Tuhan, ketika melihat orang-orang yang kita gembalakan, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita kasihi dan rawat di dalam iman bertumbuh dengan baik. Sukacita yang seperti itu, Bapak Ibu, gak bisa dibeli dengan apapun. Sukacita melihat orang yang kita kasihi setia dalam iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, gak bisa diganti dengan apa-apa. Gak bisa diganti dengan apa-apa. Sukacitanya sulit sekali untuk digambarkan. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu punya pengalaman merasakan seperti itu. Karena dengan perasaan dan pengalaman merasakan yang seperti itu, kita akan mengerti betapa mulia dan betapa indah, betapa adalah anugerah bekerja di dalam pelayanan bagi jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Tidak ada hal yang bisa menggantikan syukur dan sukacita yang lebih dan yang melampaui perasaan yang Paulus rasakan, yang Paulus alami, yang Paulus bahkan sulit katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hal yang paling melegakan dan yang paling menggembirakan selain melihat dan mendengar bahwa orang-orang yang kita kasihi berada dalam kondisi yang baik dan bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan? Apalagi ketika kita sadar bahwa saya begitu terbatas untuk menolong mereka, saya begitu terbatas untuk membantu mereka bertumbuh dengan baik, kita begitu terbatas untuk melakukan apa yang seharusnya kita bisa lakukan bagi dia. Tetapi pun di dalam keterbatasan kita yang seperti itu, Tuhan menolong mereka untuk tetap bertumbuh di dalam iman dengan baik. Ingat bahwa Paulus melihat Tesalonika itu, jemaat di kota Tesalonika, seperti layaknya mahkota kemegahannya, sukacita dan kemuliaannya. Seharusnya pun demikian kita melihat orang-orang yang kita kasihi di dalam Tuhan. Bagi kita yang orang tua, memiliki anak-anak, bukankah indah melihat mereka bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan? Bahkan di tengah keterbatasan kita sebagai orang tua, dengan kelemahan, dengan kegagalan, dengan kealpaan, untuk mendidik mereka dengan baik. Kita tahu bahwa sebagai orang tua ada kalanya kita mengerti ada begitu banyak kekurangan yang kita bisa lakukan untuk anak kita. Ada begitu banyak pengalaman yang keliru, yang salah, yang terjadi di dalam cara kita berinteraksi dengan mereka, cara kita berbicara dengan mereka, cara kita menegur mereka. Kita banyak sekali kelemahan dan keterbatasan. Tetapi di tengah kelemahan dan keterbatasan sebagai orang tua, mendidik mereka dan membesarkan anak-anak, adakah yang lebih membahagiakan dan menggembirakan, sukacita yang lebih daripada melihat anak-anak kita bertumbuh dengan baik, semakin hari semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan? Bagi kita
yang adalah guru-guru. Adakah yang lebih baik daripada kita melihat bahwa anak didik kita di tengah keterbatasan kita sebagai guru, kelelahan kita yang seringkali menjadi tidak sabaran dengan mereka, kejengkelan kita melihat sikap, tutur kata, tindakan mereka yang mungkin mengganggu kita. Di tengah keterbatasan kita sebagai guru itu, apa sih yang lebih membahagiakan daripada melihat mereka dalam kondisi yang baik dan bertumbuh dalam iman pengenalan akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebagai seorang kakak, di tengah keterbatasan kita untuk bisa menjadi teladan bagi adik kita, di tengah keterbatasan kita untuk bisa menasehati dengan baik, membimbing mereka, keterbatasan waktu kita untuk bisa terus menghadirkan waktu-waktu yang begitu baik untuk komunikasi. Dengan segala keterbatasan itu, apakah yang lebih membahagiakan kita selain daripada melihat adik kita itu boleh terus dalam kondisi yang baik, bertumbuh dalam iman dan mengasihi Tuhan? Sebagai seorang perawat, adakah yang lebih membahagiakan kita ketika kita berhadapan dengan orang yang kehilangan pengharapan dalam hidup, dalam penderitaan sakit yang mereka alami, selain daripada kita melihat bahwa dalam sakit itu mereka tetap kuat dalam iman dan tetap meyakini bahwa Tuhan baik dan tidak meragukan kesetiaan Tuhan dan tetap memuji Tuhan di dalam penderitaan mereka? Adakah yang lebih membahagiakan daripada itu? Tidak ada hal yang lebih membahagiakan kita selain mendapati bahwa orang yang kita kasihi itu bertumbuh dalam kondisi baik, di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berharap bahwa jemaat Tesalonika terus seperti halnya apa yang dia dengar dari Timotius. Maka ada 3 hal yang dia nasihatkan kepada jemaat di Tesalonika yang kita bisa lihat di ayatnya yang ke-11, 12, dan 13. Yang pertama, Paulus rindu bahwa satu saat nanti dia bisa berjumpa kembali dengan jemaat di Tesalonika. Dia masih terus berharap dia akan berjumpa kembali. Ayat 11 dikatakan, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Yang kedua, Paulus berharap bahwa Tuhan menjadikan jemaat Tesalonika itu bertambah-tambah dan melimpah di dalam kasih kepada orang lain, sama seperti Paulus telah mengasihi mereka. Ayat 12 dikatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Dan pada akhirnya Paulus berkata, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Paulus berharap bahwa Tuhan terus menguatkan hati jemaat di Tesalonika di tengah kesyukuran yang ada, sehingga mereka tetap hidup tak bercacat dan kudus sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus begitu mengasihi jemaat di Tesalonika. Jelas sekali kasihnya. Paulus begitu berlimpah dan terus bertambah dalam hatinya kasihnya kepada jemaat di kota Tesalonika. Dan dia berharap jemaat di Tesalonika di dalam perjalanan hidup berjemaat
dengan semua orang percaya, bahkan semua orang di Tesalonika, sembari menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Paulus rindu bahwa mereka semakin bertambah-tambah dalam kasih, semakin melimpah di dalam kasih, sama seperti halnya Paulus mengasihi mereka. Bapak Ibu, saya secara pribadi melihat bagian ini, sepertinya saya teringat kembali bahwa kalimat Paulus ini menggemakan apa yang saya lihat di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu seperti halnya aku telah mengasihi kamu." Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika supaya mereka bertambah dan melimpah dalam kasih, seperti Paulus juga mengasihi mereka. Pun demikian, itu menggemakan apa yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada murid-muridnya. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang harus kita juga gemakan berulang-ulang. Kita gemakan berulang-ulang bahwa kita perlu belajar berlimpah di dalam kasih, oleh karena kita terlebih dahulu dikasihi dengan berlimpah. Paulus sudah mengerjakan bagiannya mengasihi jemaat di Tesalonika, mengasihi dengan terus bertambah dan berlimpah. Paulus harap jemaat Tesalonika pun mengasihi sesama mereka seperti halnya Paulus mengasihi mereka. Tuhan Yesus meminta murid-murid saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi mereka. Jangan lupa, saya yakin juga bahwa Paulus bisa mengasihi Tesalonika, jemaat Kristen di Tesalonika. Oleh karena apa? Oleh karena Paulus terlebih dahulu disentuh oleh kasih Kristus. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi jemaat Kristen yang dulu awalnya sebelum dia bertobat justru adalah sasaran aniaya yang dia ingin tuju. Tapi berubah 180 derajat oleh karena apa? Oleh karena dia telah menerima kasih Kristus dan dia mengasihi jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita terus bertumbuh, terus bertambah-tambah, terus berlimpah-limpah di dalam kasih akan sesama. Paulus sudah mengerjakannya bagi Tesalonika. Tesalonika diminta untuk mengerjakan juga. Pun demikian juga dengan kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan penuh dan berlimpah. Kasih yang tidak akan pernah kita bayar dengan apapun juga. Nyawa kita serahkan pun tidak akan pernah membayar cinta kasih Tuhan bagi kita yang mati di atas kayu salib. Maka betapa indahnya jika kemudian kita, orang-orang yang terlebih dahulu dikasihi ini, belajar menghidupi kasih yang telah terlebih dahulu kita terima dari Kristus. Menghidupi kasih dengan terus bertambah dan berlimpah bagi orang lain, seperti halnya Paulus dan seperti halnya apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada di masa pandemi. Tidak terasa, atau mungkin bagi beberapa orang sangat terasa, 7 bulan. 7 bulan kita melalui masa yang sulit ini. Kita tahu ada begitu banyak keterbatasan
Keterbatasan yang membuat kita sulit mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Bagaimana tidak? Kita dipaksa untuk mengambil jarak secara fisik satu dengan yang lain. Saya tidak bisa berkunjung ke teman-teman Christ Chapel dimanapun berada, di Kupang, di Palembang, di Manado, khususnya di Kupang. Saya punya tanggung jawab yang seharusnya ada di sana. Keterbatasan fisik tidak memungkinkan untuk saya bisa mengekspresikan kasih sebagaimana seharusnya. Bertemu, berbicara dari hati ke hati, saling berbagi senyum, tidak hanya lewat monitor. Banyak batasan yang terjadi. Banyak batasan yang terjadi. Ibadah tadinya bisa salam mantap, salam kuat, bisa tepuk bahu menguatkan, sekarang harus dibatasi. Kita dipaksa untuk tidak bisa bepergian dengan leluasa, mengunjungi satu dengan yang lain. Padahal di dalam tradisi Asia, Indonesia khususnya, salah satu hal yang indah dalam persekutuan dan saling mengasihi adalah berkunjung satu dengan yang lain. Saya dengan berat hati harus bertemu dengan orang lain, ya tidak bisa di rumah. Ya, kadang-kadang alumni baik dari TC maupun FON atau dari UPH secara umum pengen bertemu, pengen main ke rumah, dengan sangat terpaksa sekali kita harus batasi. Ada banyak keterbatasan, ada banyak ketidakleluasaan di masa pandemik ini untuk kita mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun biarpun demikian, justru inilah waktu yang terbaik untuk kita melatih, mengeksersis kasih kita terhadap satu dengan yang lain. Justru inilah waktu yang terbaik untuk kita melatih diri kita mengasihi, melampaui batasan-batasan yang ada itu, tetapi kita tetap bisa menyatakan kasih. Di tengah-tengah keterbatasan harus physical distancing, harus tidak bisa bepergian terlalu leluasa, di tengah-tengah kita harus menegakkan protokol kesehatan. Justru disitulah kita diuji seberapa kita mengasihi orang lain dan seberapa kita bisa melatih diri kita untuk dengan kreatif, dengan banyak akal dan cara mengupayakan kasih kita kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mulai bahkan dengan hal-hal yang sederhana yang di dalam anugerah Tuhan dihadirkan. Sepertinya ini adalah berkat di tengah-tengah penderitaan, berkat di tengah-tengah kesulitan, karena kita selalu percaya selalu ada berkat di dalam setiap kesulitan yang hadir. Mulailah dari hal yang sederhana. Bapak Ibu, kita punya WA. Kapan terakhir kali kita WA orang yang kita kasihi, yang mungkin sudah lama kita tidak kontak, bertanya kabar, adakah yang saya bisa doakan? Puji Tuhan, di tengah pandemi seperti ini kita punya teknologi yang disebut dengan WhatsApp, bisa video call, bisa teks pesan dalam hitungan detik nyampe. Tidak sulit, tidak nunggu berhari-hari. Tapi kita mau nggak melatih kasih kita terhadap orang lain melalui hal yang sederhana? Bagaimana dengan ajakan ketemu via Zoom? Baru-baru ini seorang alumni UPH TC angkatan 2012 kalau tidak salah, Sela Marsaulina, sekarang bertugas di Medan,
ya, baca dia lihat status saya di WhatsApp, kami sedang PA online, ya, online Bible study. Tiba-tiba dia teks saya, dia bilang, "Kak Heri, kangen sekali untuk bisa PA kembali sama Kak Heri." Ya, dia dengan 2 orang yang lain, ada 3 orang. Kami biasa dulu waktu masih di UPH kita ada Bible study kelompok kecil. Ya, saya dengan 3 orang. Tiba-tiba dia teks saya, dia bilang, "Kak Heri, kangen sekali untuk bisa kita PA bareng lagi." Saya bilang, "Yuk kita reunian." Reunian gimana? Satunya di Medan, satunya di Karawaci, satunya di Makassar, satunya lagi nggak tahu di mana, ya kan? Maka saya bilang, "Yuk reunian, ayo atur ketemu di Zoom. Kita tetap bisa mengeksersis kasih kita terhadap orang lain. Jangan pandemi ini menghalangi kita untuk melatih kasih kita supaya kasih itu terus melimpah dan bertambah-tambah bagi sesama kita. Kesempatan untuk bersekutu di dalam Tuhan, di dalam Kristus, bertumbuh dalam iman bersama adalah sesuatu hal yang harus kita upayakan. Jangan kalah oleh COVID. Jangan kalah oleh pandemi. Tetapi biarlah pandemi menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan, untuk kita melatih diri kita semakin bertambah-tambah dalam kasih, semakin melimpah di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, ya, melatih kasih kita akan sesama, bertambah-tambah dan melimpah terus demikian rupa, dengan mengingat bahwa betapa kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Selamat merayakan dan melatih kasih, dan selamat mengungkapkan kasih-Mu itu dengan berlimpah dan nyata di tengah situasi ketika seseorang semakin hari semakin memikirkan dirinya sendiri. Kita berbagian di dalam tubuh Kristus bagi orang-orang yang Tuhan titipkan di sekeliling kita yang kita kasihi. Kiranya anugerah Tuhan memampukan kita mengerjakannya dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami sekali lagi untuk kami belajar berlimpah-limpah di dalam kasih akan orang lain, seperti halnya Paulus telah mengerjakannya bagi Tesalonika, sebagaimana Paulus menasihatkan itu kepada jemaat di Tesalonika, sebagaimana lebih utama lagi Kristus sudah melakukannya bagi kami semua dan meminta kami mengerjakannya juga. Tuhan, janganlah kasih kami tenggelam dan pudar di masa pandemi ini yang justru membutuhkan kasih. Ada begitu banyak orang di dalam kesulitan. Ada begitu banyak orang di dalam pergumulan. Ada begitu banyak orang kehilangan pengharapan. Ada begitu banyak orang kecewa, marah, sedih. Maka ada begitu banyak orang membutuhkan kasih. Kiranya kami boleh menjadi duta Tuhan yang menghadirkan kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Di keluarga kami, di sekolah, di gereja, di lingkungan masyarakat, di rumah sakit, di mana-manapun tempat. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Doa hamba-Mu adalah Tuhan, Engkau bekerja
melampaui apa yang manusia bisa katakan. Keterbatasan pikiran manusia untuk menjelaskan. Bekerja sedemikian rupa dengan kuat kuasa-Mu yang besar di dalam Roh Kudus Allah yang sanggup mengubahkan hati, yang mencelikkan mata rohani. Bekerja sedemikian rupa sampai firman itu boleh mendarat di dalam hati kami dan bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Karena di luar kuasa daripada Tuhan, sia-sia apa yang manusia bisa kerjakan. Maka tolonglah ya Tuhan, dan beranugerahlah bagi kami semua. Mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk ditinggikan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kita dan menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Untuk meresponi firman yang telah disampaikan, mari jemaat Tuhan kita akan mengangkat satu pujian, Blessed Assurance. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan segala hormat, pujian, dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat yang datang daripadanya. Mari kita berdoa. Kiranya anugerah yang tiada terkira dari Allah Bapa kita, cinta kasih yang besar dan melimpah-limpah di dalam Kristus Putranya yang tunggal yang mati di atas kayu salib bagi kita, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan,
daripada Allah Roh Kudus kiranya terus mengiringi setiap langkah hidup kita untuk boleh membagikan, menyatakan kasih yang bertambah-tambah dan melimpah bagi orang lain. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali untuk menikmati waktu teduh sejenak. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kiranya setiap pujian dan nyanyian kita dapat persembahkan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Kita akan bertemu di minggu-minggu berikutnya dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.